bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa Kekuatanku Channel. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini, Minggu 5 Maret 2023. Tema permenungan kita pada hari ini, betapa bahagianya kita berada bersama Tuhan, yang terinspirasi dari Injil Matius bab 17 ayat 1 sampai 9. Doa kita pada hari ini akan bersama saya, Suster Maria Gordiana PRR, yang pada saat ini sedang bertugas di komunitas Magnificat Yogyakarta. Renungan akan dibawakan oleh Suster Maria Stefanita PRR, yang pada saat ini sedang bertugas di komunitas Nemuti Timur. Mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Roh Kudus tamu hatiku, cinta Allah yang abadi, nyalakan dalam batinku api cinta yang ilahi. Sudilah kau perbarui hati seluruh umatmu, agar berubah kiranya wajah bumi kami ini. Beri kami nasihat-Mu, agar hidup rukun damai, berani menjadi saksi kebenaran serta cinta. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, syukur berlimpah kami haturkan kepadamu atas berkat dan rahmat-Mu itu. Engkau telah memaklumkan kepada kami bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi penyelamat kami. Kami mohon, ajarilah kami untuk selalu mendengarkan dan mengamalkan sabdanya dalam keseharian hidup kami. Dan berilah kami pengertian akan misteri sengsara, wafat, dan kebangkitannya demi keselamatan kami. Karena Engkaulah Allah kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Injil Matius bab 17 ayat 1 sampai 9. Wajahnya bercahaya seperti matahari. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka tampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini.
Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sementara Petrus berkata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengarlah suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia." Mendengar itu, tersungkurlah murid-murid Yesus dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka. Ia menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Betapa bahagianya kita berada bersama Tuhan. Para beriman yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita diperkenankan oleh Tuhan untuk memasuki masa retret agung yang kedua. Bacaan-bacaan suci pada Minggu Prapaskah kedua ini mengisahkan tentang betapa bahagianya kita berada bersama Tuhan. Sungguh bahagia ketika kita membangun relasi dengan Tuhan, membangun relasi dengan sesama, membangun relasi dengan diri kita sendiri, dan membangun relasi dengan sahabat kenalan kita di mana saja kita jumpai. Itulah letak kebahagiaan dan sukacita yang kita alami, yang kita rasakan, yang kita nikmati dalam keseharian hidup. Dan semua itu terjadi bila kita taat dan setia pada kehendak Tuhan. Mentaati kehendak Tuhan berarti perlu kita membuka hati untuk menerima dan menampung segala beban hidup kita, menerima dan menampung segala tantangan dan cobaan hidup yang kita alami dalam realita, baik itu pengalaman yang menyenangkan maupun pengalaman yang meresahkan diri kita. Perlu kita membuka telinga untuk mendengarkan sapaan Tuhan, mendengarkan sesama, dan menanggapi sabda Tuhan itu dalam realita kehidupan kita. Kita juga perlu penyerahan diri kepada Tuhan, agar segala yang terjadi pada diri kita dapat kita terima sebagai kehendak-Nya sendiri, yang patut kita alami, kita rasakan, dan kita nikmati, serta kita memikul dalam kehidupan kita setiap hari. Para beriman yang terkasih dalam Tuhan, Abraham dalam bacaan pertama, ia dipanggil oleh Allah untuk menikmati sukacita dan kebahagiaan di tanah Kanaan. Tidak berarti perjalanannya mulus-mulus saja, melainkan banyak proses yang ia harus alami dan lewati, baik itu pengalaman yang menantang, ingin menyerah dan mundur dari kenyataan hidup, maupun pengalaman-pengalaman yang membahayakan dirinya dan seluruh para leluhurnya. Namun, oleh karena ketaatan pada kehendak Allah, kaum leluhurnya dengan sukacita dan bahagia memasuki tanah terjanji, yakni tanah Kanaan.
tuntutan untuk hidup setia dan taat dalam pelayanan sesuai dengan tugas dan profesi masing-masing kita, dan terutama dalam pewartaan kabar baik juga ditegaskan oleh Santo Paulus yang kedua kepada Timotius. Ikutlah menderita bagi Kristus dari segala tantangan dan terhadap pewarta-pewarta palsu. Para beriman yang terkasih dalam Tuhan, semua tantangan dan cobaan hidup yang meresahkan diri kita ini merupakan cobaan dan ujian dari Tuhan sendiri kepada kita. Tuhan ingin mengukur sejauh mana kita setia dan taat untuk menanggung segala beban kehidupan kita. Seberapa banyak kesetiaan dan ketaatan kita untuk bertahan melewati hingga kita menikmati dan merasakan betapa sukacita dan bahagianya kita untuk menjalani dan ada bersama dalam kekuatan Allah sendiri. Hari ini kita semua dipanggil oleh Allah untuk naik ke Gunung Tabor, menikmati dan merasakan betapa sejuknya keindahan dan kebahagiaan bersama Yesus. Masa Prapaskah adalah Gunung Tabor itu sendiri. Untuk itu, mari kita menggunakan kesempatan emas bagi kita orang beriman, terutama dalam masa Prapaskah ini, yang juga merupakan kesempatan indah untuk kita melihat setiap beban hidup, setiap cobaan, tantangan, setiap kelemahan dan keterbatasan yang kita alami di masa lampau. Dan masa retret agung adalah kesempatannya untuk masuk dalam Gunung Tabor, melihat, menikmati, merasakan, dan lebih-lebih mari kita menempatkan banyak-banyak waktu untuk berdoa kepada Tuhan agar dengan kekuatan Tuhan sendiri mampu kita mengatasi setiap cobaan, setiap tantangan dan rintangan hidup dalam kekuatan Allah sendiri. Amin. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi gereja, ya Bapa, limpahkanlah berkat kepada umat-Mu agar semakin mampu mendengarkan sabda Putra-Mu dalam kehidupan berumah tangga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi masyarakat, ya Bapa, terangilah masyarakat kami dengan sinar kemuliaan-Mu yang terpancar dari cinta kasih Kristus, agar masyarakat kami dapat mengusahakan segala sesuatu demi kemuliaan nama-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita sakit, ya Bapa, dampingilah mereka yang sedang menderita karena sakit fisik maupun karena mental. Sentuhlah mereka dengan sentuhan kasih-Mu agar mereka tetap kuat dan mantap dalam iman, harap dan kasih akan pembebasan yang sejati dalam Kristus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kita orang berdosa, ya Bapa, bimbinglah kami memperbaiki segala keretakan hidup kami, agar senantiasa berusaha dan dapat menempuh jalan-Mu yang benar. Bukalah hati kami untuk selalu mendengarkan sabda-Mu yang menyelamatkan kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi.
Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santa dan Santo pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Marilah kita mohon berkat penutup dari imam. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat untuk kebersamaan kita pada hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.